Ini Juli, Agustus, September. Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah nanti di kuartal keempat lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September. Ekonomi Indonesia berkejaran dengan waktu. Itu yang ditegaskan Presiden Joko Widodo untuk menangkis dampak COVID-19 terhadap perekonomian tanah air. Berbagai jaring sedang ditebar demi menyelamatkan Indonesia yang berada di pinggir jurang resesi. Hal ini cukup vital mengingat dampak ekonomi dari virus ini memang cukup serius dan menebarkan ketakutan pada pasar. Berbeda dengan krisis 1998 atau 2008 yang bermula dan berpusat di sektor keuangan, pandemi virus corona langsung memukul sektor real. Penjualan usaha mikro, kecil, menengah, besar, sampai kelas multinasional anjlok seanjlok-anjloknya. Belajar dari Yunani dalam menghadapi potensi histerisis, Indonesia harus mengambil langkah cepat dan efektif di era COVID-19. Mitigasi pandemi dengan baik harus dilakukan sehingga kepercayaan pasar bisa lebih terkelola. Pemulihan ekonomi itu sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk mengendalikan penyebaran COVID. Ya. Jadi kalau penyebaran COVID-nya itu masih belum bisa sepenuhnya dikendalikan, perekonomian kita ya akan bergerak, tetapi tidak akan bergerak secepat kalau pemulihan penanggulangan COVID itu sudah tuntas gitu. Nah, oleh karena itu kan ada negara-negara yang mengambil keputusan mereka menyetop seluruh kegiatan ekonominya dalam arti supaya mereka fokus pada COVID, begitu COVID-nya selesai mereka tancap gas. Tapi pemerintah juga harus sadar bagaimana ekonomi bisa ngegas kalau kantong rakyat masih kempis. Meminjam ungkapan Jean-Baptiste Say yang tersohor, supply creates its own demand. Pemerintah juga punya tugas besar dengan menjalankan helikopter uang melalui belanja negara. Jika dilihat dari realisasinya, belanja negara hingga semester 1 tahun 2020 belum menyentuh 40% dari target yang ada. Artinya masih 1.000 triliun rupiah lebih belanja negara harus habis kurang dari 6 bulan. Ekonomi kita melihat stimulus fiskal yang ada, tentu kita akan monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih ada APBN di atas 1.000 triliun ini bisa direalisasikan dalam 6 bulan. Baik melalui KL, non-KL maupun pemerintah daerah, dan pemerintah mempersiapkan agar daerah-daerah juga bisa melakukan pinjaman melalui program. Nah, ini yang disiapkan dalam program PEN. Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh guna penyempurnaan di sisa tenggat waktu hingga akhir tahun 2020. Karena percuma anggaran besar, tapi buruk eksekusi, malah bisa menjerumuskan Indonesia ke jurang resesi. Bisa dihindari kalau seandainya ini segera anggaran pemerintah segera cair dengan cepat dan targetnya tepat sasaran. Kalau melihat gejala bahwa pencairan anggarannya lambat, ini kemungkinan besar kita masuk resesi gitu ya, karena bulan Juni ini kan sudah Juli nih. Nah, Juli ini kalau kita lihat berapa cepat pemerintah bisa menggelontorkan bantuan sosial dan kesehatan, yang paling penting mengatasi testing dan tracing. Bergelut berbulan-bulan dengan corona memang tak semudah menghadapi perang dengan musuh yang kelihatan dan lebih sulit dari wujud perang manapun yang pernah ada. Tapi sejauh hayat masih dikandung badan, pemerintah bisa menembakkan semua peluru yang ada untuk mengungkit ekonomi Indonesia kembali bangkit. Tim Liputan CNBC Indonesia.